Halo guys, balik lagi dari channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini AutoFam punya ready stok BMW X3 tahun 2014. Nah, untuk kilometernya ini baru berjalan di 25.000 aja, bukan miles, ini kilometer ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu untuk review dari awal sampai akhir, silahkan stay tune dulu, jangan kemana-mana, dan jangan lupa untuk like dan comment, share, dan juga subscribe dari channelnya AutoFam TV ya. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Oke guys, nah untuk kali ini BMW X3-nya kita dapat ada di warna putih. Nah, untuk di bagian eksteriornya, di sini lampunya dia sudah new model ya, ring light-nya juga sudah warna putih, lampu LED-nya juga sama. Lalu untuk di bagian paling bawahnya, nah ini dia bukan fog lamp ya guys. Jadi ini dia hanya list untuk chrome-nya aja, sama ada warna hitamnya. Lalu untuk di bagian sensornya, dia ada di 1, 2, 3 dan 4 titik posisinya. Next, untuk di bagian grillnya, ini pun dia sudah grill yang lebar dengan ada list warna silver di bagian sampingnya, serta ada juga untuk logo BMW-nya di bagian tengah sini. Untuk BMW X3 ini dia di 4 silinder ya guys, dan pastinya transmisinya dia ada di automatic. Lanjut, untuk di bagian bannya, di sini bannya dia menggunakan Ecopia. Untuk ukurannya ini ada di 245/50, ringnya ini ada di 18. Velgnya dia pun sudah two tone ya guys, jadi kalian bisa lihat untuk perbedaan warna abu-abu yang tua ini, dan di sampingnya ada abu-abu yang lebih muda. Next, untuk di ground clearance-nya, kalau BMW X3 ini dia cukup tinggi ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya yang takut nih, misalnya di kawasan banyak genangan air, terus misal polisi tidur lumayan tinggi, nggak usah khawatir, BMW X3 ini jadi rekomendasi buat teman-teman. Oke, untuk di bagian samping pintunya ini teman-teman bisa dilihat ya, ada emblem xDrive 2.E ya. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian spionnya, ini posisinya kita lock ya, jadi ini dia belum auto retract, kalian mesti tekan di bagian tombol sebelah driver gitu. Terus untuk di bagian roof rails atasnya dia sudah punya sampai ke bagian belakang dengan warnanya di silver ini. Oke, untuk di bagian handle pintunya ini dia belum ada sensor. Kalau misal kita unlocknya 1 kali, nah ini dia juga tidak bisa terbuka. Teman-teman mesti unlocknya 2 kali ya. Nah, dia baru terbuka untuk di bagian pintunya. Untuk dari BMW seri X, terutama X3, ini kita bisa tekan unlock yang lama, nanti dia otomatis kacanya turun semua, tuh ya, keempatnya, plus juga untuk di bagian sunroof panoramiknya. Jadi ini dia bisa terbuka ya. Oke, untuk tertutupnya secara permanen untuk semuanya bisa juga, kalian tinggal klik tombol dengan logonya yang di BMW ini. Kita klik kembali, dia akan naikkan kembali untuk di window-nya, plus spionnya juga langsung auto retract nih ya, tuh. Dan sunroofnya juga langsung melipat teman-teman. Oke, aman, sip. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya, teman-teman bisa langsung lihat dia ada shark fin-nya dengan warna putih tersebut. Untuk di bagian stop lamp belakang, ini dia juga sudah stop lamp yang LED, ada emblem X3 di sebelah kanannya, dan ada logo BMW di bagian tengah sini. Untuk di bagian kamera mundurnya, nah teman-teman bisa lihat ya, ini dia tidak ada polos, hanya ada sensor aja di bagian belakang, sama ada 4 titik sensornya. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat di bagian bagasinya.
Ini dia sudah disupport dengan power back door, jadi tinggal kita klik aja tombolnya yang lumayan lama, nanti dia otomatis langsung naik. Oke guys, nah sekarang kita mau bahas untuk bagasinya. Nah untuk bagasinya teman-teman bisa lihat ya, dia space-nya ini sangat luas dan lebar. Buat teman-teman yang pengen taruh barang lumayan banyak, ini bisa muat ya. Dan juga kalau misal kalian bawa barang yang memang lumayan private, bisa tinggal ditutup aja crane-nya. Jadi fungsinya pun bisa menutupi barang-barang dari pandangan orang lain gitu ya. Untuk di bagian bawahnya kita mau lihat juga, ini dia ada terdapat first aid kitnya, lalu dia ada juga jaring-jaringnya, dan ini ada karet-karetnya ya untuk di bagian pinggirannya. Terus untuk di bagian sebelah kanan ini bisa dibuka, tapi ini kosong isinya ya, jadi nggak ada tempat apapun. Untuk di sebelah kiri dia selain ada jaring-jaringnya ya seperti ini, dia juga bisa dibuka. Nah ini dia ada segitiga, terus dia ada towing, kunci roda, sama ada obeng kecilnya ya. Jadi komplit untuk di bagian alat-alatnya. Oke, setelah itu kita mau langsung review untuk di bagian interiornya aja. Tapi sebelum itu mau kasih lihat untuk dari power back door-nya. Elektrikalnya berfungsi sangat amat baik ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke bagian interiornya ya. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung review untuk interiornya. Untuk interiornya teman-teman bisa lihat ya secara keseluruhan di dashboardnya ini dia ada di warna hitam dan sedikit aksen wooden panel di bagian sebelah dashboard sebelah kiri. Untuk di bagian kita bahas dulu sebelah kanan ya. Di sini setirnya dia sudah dilapisi dengan kulit, ada logo BMW-nya di bagian tombol setir tengah. Lalu dia punya kontrol setirnya di sebelah kanan ini untuk voice over, connect phone ya. Untuk sound juga bisa. Sebelah kirinya ini pengaturan dari cruise controlnya. Untuk dari teleskopiknya sendiri, nah ini bisa kalian adjust ya senyaman teman-teman. Kalau sudah jangan lupa di lock kembali ke bagian atas supaya tidak goyang-goyang gitu ya. Untuk pengaturan lampunya dia dari sebelah kanan, sebelah kiri maaf maksudnya. Nah kalian bisa sen kanan kiri. Untuk pengaturan automatic lampnya dia ada di posisinya sebelah kanan mel, jadi kalian bisa tinggal diputar kanan kiri saja atau ke bagian tengah ya, tinggal teman-teman adjust sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Nah sekarang untuk di bagian kilometernya atau speedometernya ini dia ada di 25.000, jadi mobil ini kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometernya pasti asli, jadi sesuai ya untuk kilometernya. Lanjut di bagian head unit tengah, ini dia juga sudah yang besar dan lebar. Di sini ada menu-menu pilihannya, tapi tidak disupport dengan touchscreen. Jadi masih menggunakan control pad-nya. Nanti Mel akan kasih lihat. Kita bahas dulu di bagian bawahnya. Ini dia ada 4 buah AC ya di bagian bawah sebelah sini. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian tengah ada 2, kiri kanannya juga sudah ada. Ada lampu hazardnya di bagian tengah sebelah sini, ya. Oke, untuk di bagian AC-nya, ini dia sudah dual zone ya teman-teman. Jadi kanan kirinya bisa kita adjust-nya berbeda. Nah, seperti ini. Oke. Lalu di bagian bawahnya kita lihat lagi, ini ada asbak ya, dan juga pemantik biasanya untuk kita merokok ya, dan juga ada satu cup holder di bagian sebelah kanan. Tapi disarankan jangan merokok ya guys di dalam mobil. Ini bisa kita tutup juga untuk di bagian boxnya kalau misalnya teman-teman tidak terpakai. Hanya disediakan saja dari mobil BMW-nya ya. Lanjut untuk di bagian kontrol setirnya, ini di bagian kontrol pad-nya dia ada, nah ini kalian bisa lihat ya, tinggal kalian geser kanan kiri. Kita contoh ke connected drive. Kita coba ke vehicle information, lalu ke vehicle status di bagian service requirements. Nah ini bisa dilihat ya, statusnya semua kondisinya baik dan tidak ada masalah. Service historinya bisa kita lihat di bagian paling bawah dulu, dari 2000 km, 3000, 8000, 12000, 20000. Dan sekarang kilometernya di 25.000 ya. Jadi berurut kilometernya betul gitu. Ini bisa dilihat ada menu-menu pilihannya, ada di
media, radio, navigasi, connect telepon, ini bisa ya. Untuk navigasinya dia berfungsi, posisinya ada di Mangga 2 Square ya. Oke, kita lihat lagi untuk di bagian dashboardnya. Ini dashboard yang tengahnya, ini dia ada wooden panelnya ya, jadi teman-teman bisa lihat warnanya ada di coklat ini. Next, untuk di bagian box yang di tengah ini bisa kita taruh handphone, buat kita taruh barang-barang di sini, tempat charge tuh ya, bisa menggunakan aux dan USB juga bisa. Oke, di dashboard yang paling ujung bisa kita langsung buka ya. Nah, untuk dashboardnya ini buku-bukunya ternyata masih ada ya, dan ini berat semua ya guys. Sebentar, Mel kasih lihat. Untuk tasnya ini dia masih ada. Ini dia ada buku navigasi. Ini ada bondnya, lalu ini ada buku quick reference-nya tuh ya, jadi masih lengkap, buku service inklusifnya, BMW dealer waranti. Nah, terus juga ini ada, nah ini ada owner handbooknya, terus ini ada buku panduan pemilik, ini bahasa Indonesianya ya tuh. Silakan teman-teman screenshot aja untuk dari buku-buku ini tersebut ya. Oke, kita lanjut ke bagian atasnya. Ini kita mau lihat lampunya. Untuk lampu bacanya di bagian tengah dia masih halogen atau warna kuning. Dan untuk di bagian sun visornya juga sudah disupport dengan lampu masing-masing tuh ya. Kita sekarang mau buka lagi untuk sunroofnya, walaupun tadi kita sudah coba di bagian depan menggunakan kunci, tapi kita akan coba lagi menggunakan tombol yang ada di bagian dalamnya. Dan ini semua berfungsi dengan baik ya guys untuk di bagian elektrikalnya. Sekarang kita mau buka sunroofnya. Oke, nah ini semuanya berfungsi dengan baik ya. Nah, dan tidak ada kerusakan apapun. Oke, sekarang kita mau lanjut review di bagian kursi yang di belakang. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian yang terakhir, yaitu di kursi penumpang. Nah, untuk kursi penumpangnya ini kalian bisa lihat ya, untuk legroomnya kaki Mel ini sangat nyaman. Terus juga untuk di bagian headroomnya juga ini masih lumayan tinggi karena terbantu ada sunroof panoramiknya ya. Jadi masih nyaman lah untuk posisi di bagian belakang. Lalu dia juga punya armrest dan juga ada cup holdernya ya. Nah, ini tuh bisa dilihat teman-teman. Jadi ini masih bagus banget, masih rapi banget ya untuk di bagian joknya juga. Dan untuk di bagian atasnya Mel, ini dia ada lampu bacanya masing-masing ya. Jadi kanan kiri sudah ada dengan warnanya halogen. Untuk di bagian depan Mel ini dia ada 2 buah AC dan tempat charge 1 buah di bagian bawah sini gitu ya. Kalau untuk di bagian kursi belakang tidak banyak yang direview karena ini lebih banyaknya di bagian depannya saja gitu ya. Nah, sekarang Mel akan mengakhiri untuk di bagian BMW X3 ini. Nah, untuk harganya ini kita buka di 400 juta rupiah. Harga pastinya bisa langsung teman-teman cek aja di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja di 0813894077. Nah teman-teman, mobil X3 yang kita lagi ready stock ada warna putih 2014 dan 2015 ya. Kalau misalnya kalian mau lihat showroomnya Autofam, kita ada di 2 tempat, di Mangga 2 Square dan juga ada di Cibubur. Oke teman-teman, serta jangan lupa kalau misalnya kalian pengen kepoin dari Instagramnya Autofam, bisa kalian ke autofam_marketing, autofam_cibubur, dan ke melisa_autofam gitu ya. Oke teman-teman, seperti yang Mel jelaskan, kalau mobil yang kita jual tidak bekas tabrak, banjir, dan kilometernya pasti asli. Silakan teman-teman datang di harga dulu, nanti kita bawa check up ke bengkel resmi sesuai dengan mobil yang kalian beli. Oke, sampai sini dulu untuk review dari BMW X3 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dari channel Autofam TV ya. Bye!